begitu selesai satu karya, apakah pertanyaannya selesai dijawab? Tidak, ternyata muncul pertanyaan lagi, begitu. Seperti itu. Sehingga karya-karya Pak Budidharma sesungguhnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan beliau sendiri. Saudara, Pak Budidharma itu mulai menulis itu sejak SMP. Dan beliau bisa kemudian waktu SMA beliau menulis dan banyak diterbitkan. Masa-masa produktif beliau itu ada pada tahun 70-an. Walaupun karyanya jauh sebelum itu sudah ditulis. Pak Budidharma itu bisa menulis sangat cepat. Beliau bahkan bisa sekali duduk itu bisa menulis 3 cerpen sekaligus. Dan itu semuanya dimuat. Ada ini novel beliau. Yang pertama, Olenka, yang setebal 183 halaman, itu ternyata diselesaikan Pak Budidharma kurang dari 3 minggu. Kurang dari 3 minggu saja. Kemudian novel Raphilos, setebal 186, itu diselesaikan di Singapura pada tahun 85, itu hanya sekitar 3 bulan. Hampir sama, bahkan lebih tebal dari itu, yaitu novel Nyonya Talis. Setebal 265 halaman, itu diselesaikan juga dalam waktu 3 bulan. Ini menurut saya luar biasa. Satu, menulis dengan cepat. Kemudian kalau Anda membaca karya-karya beliau, itu ejaannya keren. Ejaannya bagus, bahasanya bagus, tertata bagus. Bahkan titik komanya itu betul. Itu saya teliti, itu Masya Allah, itu ejaannya betul, kalimatnya bagus, tertata, paragrafnya juga bagus. Padahal itu ditulis dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Kita jadi sadar kalau beliau itu tidak hanya seorang sastrawan dunia, tetapi juga seorang dosen yang begitu cermat. Saudara, ada yang menarik. Beliau itu ketika masa-masa awal-awal kepengarangannya itu memakai kacamata tebal. Dalam karya-karyanya kelihatannya jarang sekali mengungkap latar yang detail. Perilaku tokohnya juga jarang sekali dideskripsikan secara detail. Tapi begitu beliau itu operasi katarak, ternyata ini ada kaitannya. Apa yang dilihat oleh beliau itu kelihatannya semakin detail. Beliau kelihatannya, saya tidak tahu apakah ini sadar atau tidak sadar, beliau kelihatannya pengamat yang bagus. Sehingga dalam karya-karya setelah beliau itu mengalami perbaikan dari penglihatan beliau, ternyata karya-karyanya itu bisa sangat detail. Detail itu pendeskripsian tokoh-tokohnya juga detail, tingkah lakunya, wataknya. Demikian juga dengan settingnya. Sehingga kalau kita membaca karya-karya Pak Budidharma, seakan-akan kita bertamasya secara imajinatif. Kalau kita membaca orang-orang Bloomington, ya kita seakan-akan bertamasya di kota Bloomington. Kalau kita membaca Olenka, seakan-akan kita juga akan dibawa ke Amerika. Kalau kita membaca Raphilos dan Nyonya Talis, maka kita seakan-akan dibawa ke Surabaya. Nah, ini kalau saya bercerita tentang Pak Budidharma ini masih terus panjang ini. Beliau itu orang-orang yang dikenal sebagai absurdis. Orang-orang yang mengemukakan sesuatu yang absurd. Nasib itu jungkir balik gitu ya. Nasib manusia itu jungkir balik. Ada orang yang rajin, cantik, ternyata nasibnya biasa-biasa saja. Tapi berapa banyak orang-orang yang malas, ternyata nasibnya baik. Jungkir balik betul. Dan kalau orang itu sudah ditakdirkan pada tempat yang sama, maka seperti itulah nasib orang itu. Ini ada kaitannya dengan pengamatan beliau terhadap
waktu beliau itu jalan-jalan, beliau itu melihat tupai di kurungan yang bulat itu kan selalu berputar. Sekeras apapun usaha tupai itu untuk lari, dia akan berjalan di tempat yang sama karena kurungan itu, sangkarnya, maaf, ini kok bahasa Jawanya keluar ini bagaimana. Sangkarnya itu berputar. Ternyata peristiwa itu begitu berkesan pada Pak Budi Dharma, sehingga beliau itu seringkali mempertanyakan tentang nasib, tentang takdir. Karya-karyanya banyak yang menceritakan tentang itu. Beliau itu juga bercerita tentang kepahitan hidup, kemuraman, keculasan, dunia-dunia yang muram. Itu sekian banyak karyanya. Dunia-dunia yang menakutkan, dunia-dunia yang ada di bawah sadar kita, yang sebetulnya penuh dengan hal-hal yang tidak seperti yang kita lihat. Karena di balik senyuman orang kadang-kadang ada keculasan, ada kejahatan begitu ya. Itu dunia-dunia yang diungkapkan oleh Pak Budi Dharma. Saya bukan seorang ahli psikologi, tetapi yang jelas kalau yang saya kenal, Pak Budi Dharma itu jauh dari apa yang beliau gambarkan. Beliau itu orang yang sopan, yang santun. Kepada saya, beliau itu berbahasa Jawa yang halus. Saya dari Malang, tidak bisa bahasa Jawa yang halus. Sehingga saya itu selalu sungkan pada beliau. Sudah saya itu sulit berbicara. Saya harus menata diri kalau setiap kali berbicara dengan beliau dengan berbahasa kromo halus. Saya pikir hanya kepada saya saja ya. Ternyata tidak. Beliau itu pernah berbincang-bincang dengan saya. Kita jalan-jalan berbincang-bincang dengan tukang becak langganannya. Apa yang beliau ucapkan ternyata seperti yang diucapkan kepada saya. Beliau itu berbahasa kromo, halus kepada orang yang kalau mungkin saya saja itu saya nggak berbahasa Jawa yang halus lah. Sehingga kalau saya kirim SMS kepada beliau, saya selalu agak menunggu lama, bahkan saya tulis dulu begitu ya, baru saya tulis kembali, karena saya harus menata bahasa saya harus berbahasa halus dan berbahasa yang sopan, karena beliau begitu sopannya. Ini berbanding terbalik dengan apa yang digambarkan dalam karya-karya beliau. Doa saya semoga Pak Budi Dharma ditinggikan derajatnya, disayang oleh Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya. Pak Budi Dharma begitu menginspirasi saya. Saya dulu tidak bisa menulis karya sastra, tidak bisa menulis. Saya jadi malu karena saya lulusan jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, mengajar sastra, tapi saya hanya omong saja. Itu disindir dalam isi-isi beliau. Berapa banyak orang yang sepintas lalu datang ke dunia sastra. Lewat sindiran itulah saya mencoba untuk berkarya. Lebih baik berkarya daripada misalnya tidak bermutu, nggak apa-apa. Daripada seumur hidup saya hanya menjadi orang yang sepintas lalu, hanya berbicara tentang sastra tapi tidak pernah berkarya. Alhamdulillah saudara, saya mencoba untuk menulis puisi. Alhamdulillah satu puisi diapresiasi, bahkan menjadi proyek buku nasional, disebarkan ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah ada satu puisi saya, buku puisi saya, Zikir Alam judulnya. Itu disebarkan di seluruh Indonesia. Satu kumpulan puisi lahir, muncul lagi kumpulan puisi yang lain, berjudul yang pertama Nyanyian Ikan dan Kuli Bangunan. Kemudian muncul Zikir Alam. Kemudian muncul Indonesia Satu Indonesia. Kemudian muncul lagi Saatnya Jatuh Cinta, Status Diri, Cerita Semesta, dan yang terakhir Bersayap Cahaya. Ada juga satu novel saya yang masih harus saya perbaiki lagi. Alhamdulillah. Dan
saya mendapatkan kesempatan juga membacakan puisi saya 2 kali di Dewan Kesenian Jawa Timur. Terima kasih Pak Budi Dharma. Semoga karya Pak Budi terus menginspirasi dunia. Mungkin itu dulu. Nanti kita bersambung ya tentang siapa Pak Budi Dharma, kemudian bagaimana karya-karyanya yang jelas, wah keren, luar biasa. Tidak hanya meneliti Pak Budi Dharma untuk tesis saya jadi penasaran siapa Pak Budi Dharma sebenarnya. Saya juga melanjutkan waktu S3. Saya juga meneliti Pak Budi Dharma dan kebetulan pembimbing saya menerima judul itu. Saya ingin meneliti semua karya Pak Budi Dharma, mulai dari cerpen-cerpennya, puisinya, novel Olenka, Rafilus, Nyonya Talis, kemudian artikel-artikel beliau, buku-buku beliau, saya teliti semua. Penelitian saya berjudul Memahami Budi Dharma dan Karyanya. Saya ingin memotret siapa sebetulnya Pak Budi Dharma dan bagaimana karyanya dan bagaimana hubungan keduanya begitu ya. Alhamdulillah, saudara, disertasi saya itu saya bukukan menjadi 4 buku. Alhamdulillah. 1 berjudul Budi Dharma, Karya dan Dunianya. Ini diterbitkan di grupnya Gramedia, diterbitkan oleh Grasindo. Ini beredar secara nasional. Kemudian yang kedua, teorinya itu juga diterbitkan di Grasindo juga. Pengantar teori sastra, itu bab tentang teori yang saya gunakan. Yang berikutnya lampiran disertasi saya itu menjadi kumpulan cerpen karya Budi Dharma, Pak Budi Dharma, berjudul Vovo dan Senggring. 3 buku. Yang satunya ketiga-tiganya diterbitkan di Gramedia, Grasindo. Yang satunya pengantar apresiasi prosa fiksi, diterbitkan di Malang. Saudara, kalau Anda penasaran dengan apa yang saya jelaskan, silakan baca buku saya. Buku ini relatif lebih lengkap, membahas tentang siapa Budi Dharma, karyanya bagaimana, dan dunianya seperti apa. Menarik sekali. Kalau Anda membaca buku ini, insya Allah sedikit banyak akan tahulah tentang siapa Pak Budi Dharma, terus tulisannya seperti apa pertama kali, namanya, bagaimana beliau dulu diberi nama, siapa yang memberi nama, siapa nama bapaknya, apa pekerjaan bapaknya. Karena bapaknya itu suka berjalan-jalan, dan semua karya Pak Budi Dharma itu lahir di perjalanan. Setelah beliau itu melakukan perjalanan, itu lahir karya sastra. Ternyata ini ada kaitannya dengan pekerjaan bapaknya, juga kakeknya. Apa hubungannya Pak Budi Dharma dengan perang, bagaimana dengan saudaranya. Ternyata kisah-kisah itu masuk ke dalam karya sastranya. Tapi bagaimana cara beliau, Pak Budi Dharma itu memasukkan peristiwa yang sesungguhnya nyata, yang dialami, baik dialami oleh Pak Budi Dharma sendiri, kakaknya, ibunya, ke dalam karya sastra, tanpa kita tahu bahwa itu sesungguhnya karya, itu peristiwa nyata. Ini yang keren. Karena karya Pak Budi Dharma itu teknik penceritaannya memang baru. Teknik penceritaannya menonjol sejajar dengan, kalau dunia begitu, sejajar dengan Kafka. Bahkan ada yang mengatakan lebih maju dari Kafka. Kalau di Indonesia disejajarkan dengan Iwan Simatupang, Putu Wijaya, kemudian Danarto, dan Pak Budi Dharma sendiri. Baik, kalau ada waktu, kita nanti akan bertemu lagi dalam cerita Pak Budi Dharma yang lainnya. Oleh karena itu, tunggu saya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.